gelem lewat. Soalnya tak berdua nambah sini lewat. Jero anis. Ini enggak ada. Ayo musik ayo boleh enggak cincin diubah. Bisa ini enggak? Ada dua-dua ya, ada dua-dua. Sumur, Bu. Ada dua ya, Bu. Fungsi ya. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Sadono dari channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini tetap bisa memberi inspirasi, memberi informasi, motivasi, edukasi, dan mencoba ikut mencari solusi. Kami akan meneruskan informasi-informasi mengenai banjir di Kebumen, Cilacap, dan Banyumas. Sungai mendangkal, waspadai datangnya banjir susulan. Warga di Kabupaten Kebumen, Cilacap, dan Banyumas beberapa hari terakhir ini harus menghadapi bencana banjir. Tetapi juga masih harus tetap waspada karena banjir susulan bisa kembali datang sewaktu-waktu. Bowo dari bagian sungai dan pantai Balai Besar wilayah Sungai Serayu dan Opak menyatakan selain curah hujan yang tinggi disertai banyak sungai yang mendangkal menjadi penyebab banyaknya wilayah pemukiman, penduduk, dan sawah-sawah yang tergenang. Padahal ini baru awal musim hujan, sehingga musim ini masih akan berlangsung beberapa bulan lagi. Menurut Bowo, banjir yang terjadi di wilayah pantai selatan Jawa Tengah tersebut selain disebabkan curah hujan yang tinggi, pendangkalan sungai juga bersamaan dengan gelombang laut yang tinggi. Ini menyebabkan air sungai agak tertahan untuk masuk ke laut. Akibatnya banyak sungai yang meluap dan tanggul yang jebol. Kasus ini terjadi pada sungai-sungai mulai dari Purworejo sampai ke Kroya. Mengenai pendangkalan, Bowo mengatakan kandungan lumpur sungai rata-rata sudah mencapai 40-50%. Balai Besar wilayah Sungai Serayu Opak sudah mencoba mengantisipasi. Daya tampung sungai diperbaiki dengan melakukan rehabilitasi dan revitalisasi. Namun karena keburu musim hujan, banyak yang harus terhenti dan menunggu kalau debit air sudah mulai turun. Seperti kasus pintu air yang ada di Kecamatan Nusa Wungu. Semua laporan yang masuk Balai Besar wilayah Sungai Serayu Opak sudah ditindaklanjuti. Saat ini sudah banyak dikirim alat-alat berat untuk menyingkirkan sampah atau endapan yang menghalangi arus sungai. Upaya mengatasi pendangkalan sungai, terutama pengangkatan sampah, juga dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah. Caranya dengan berkolaborasi dengan jajaran pemerintah daerah maupun instansi yang lain, seperti yang dilakukan di wilayah Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Jumpa lagi dengan saya Nasidin, pengamat Jalan Wilayah 1 BPJ Wilayah Cilacap, ruas Buntu Kroya di Pala. Di sini kami akan melomporkan kondisi banjir di ruas Buntu Kroya, tepatnya di kilometer 9600 sampai 10200.
kondisi banjir saat ini sudah mulai surut, ketinggian air rata-rata 5 cm. Adapun hari ini evakuasi sampah dengan menggunakan alat berat eksavator dari Bina Marga Cilacap mau melakukan evakuasi sampah di sungai, tepatnya di samping kanan jalan ruas Buntu Kroya, dengan operator handal Budi Santoso, dan di sini yang mengurus peralatan Bapak Nur Onis dengan mekanik handal Suprianto sudah berada di lokasi banjir di ruas Buntu Kroya kilometer 9600. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kerjasama yang baik dari Balai Pengelolaan Jalan Cilacap ikut membantu membersihkan sampah-sampah yang menghambat saluran air. Sekarang ada di ruas kilometer Banyumas 9+600 di dekat perbatasan Kabupaten Banyumas dan Cilacap. Nah, biar kelihatan. Selamat siang. Selamat jumpa lagi dengan saya Nasibi, pengamat jalan raya 1. Kami akan melaporkan kondisi banjir dan penanganannya di kilometer 10. Untuk menangani banjir saat ini dari instansi PUPR Kroya, SDA Kroya, dari BPJ Cilacap, yang dari Balai Besar Rayu Gombong, dari Kepolisian Kroya, Kecamatan Kroya, dari pihak Desa Kujur. Di sini pengenangan air menggunakan alat berat eksavator dari SDA Kroya dan alat pengangkut dari DLH Kroya. Air sudah mulai lancar karena sampah sedikit demi sedikit sudah terangkut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.